Sudah hadir semua di sini? Cek, bisa didengar suaranya ya? Sudah hadir sebagian ya? Oh, sudah semua. Ya, langsung aja kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Muhammad Fajri Arifin, jadi panggil Pak Fajri ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar bersama terkait penggunaan Microsoft Word. Nah, nanti kita akan materi apa saja, langsung aja kita mulai. Ya, di sini silakan dibuka dulu Microsoft Word-nya ya. Bisa dicari di program atau di start menu, kemudian cari di program, atau bisa langsung kalau ada yang di desktop silakan dibuka dulu. Ya, kalau sudah dibuka, langsung aja di tampilan awal. Kebetulan ini saya menggunakan untuk Office 2016 ya. Jadi seperti ini tampilannya, nggak beda jauh dengan yang lain. Yang jelas ini ada awalannya, kita diminta pilih ada yang mungkin template dan sebagainya. Tapi kita pilih yang blank dokumen saja, yang kosongan. Ya. Silakan dipilih, atau kalau yang sudah menggunakan versi sebelumnya otomatis yang kosong seperti ini. Oke, di materi kali ini kita akan membahas terkait penomoran ya. Jadi di sini kita akan mengulas bagaimana menerapkan nomor halaman, karena ini sangat penting sekali ketika kita punya dokumen yang lebih dari 1 sampai 10 halaman. Itu perlu kita berikan penomoran supaya kita tahu urutannya seperti apa. Dan ketika memang pembuatan kayak buku, makalah dan sebagainya, kita tahu jelas untuk daftar isi dan lain sebagainya dengan penomoran itu sendiri. Ya, sebelumnya kita atur dulu, kita buat kertasnya menjadi lebih rapi lagi. Kita gunakan A4 saja. Kita masuk ke layout ya. Kita buat untuk size-nya A4 ya. Kalau yang belum A4 silakan dibuat A4. Kemudian orientasinya kita masih pakai yang potret saja, yang lurus tegak ya. Sedangkan marginnya di sini kita akan gunakan seperti makalah pada umumnya, karena nanti akan dijilid ataupun akan berkurang yang sebelah kirinya karena entah penjilitan atau dilaminatin dan sebagainya. Lebih baik kita perbanyak. Jadi di sini saya buat untuk selain sebelah kiri saya buat 3, untuk yang sebelah kirinya kita buat 4 ya. Jadi 3 empatnya di left seperti ini. Kalau sudah kita oke ya, sehingga ini lebih rada maju ya. Nah, oke, sekarang kita mulai untuk penggunaan nomor. Jadi di penomoran ini semuanya apapun yang berkaitan dengan menambahkan dalam sebuah dokumen, kita masuk ke menu insert ya. Di menu insert ini, jadi di menu insert ini ada banyak, tapi fokus kita itu ada di bagian back number, dan ini menjadi satu di bagian header dan footer. Jadi seperti yang kita tahu, header dan footer ini akan berulang, dan sedangkan back number itu akan berjalan. Di mana berjalan di sini adalah ketika satu halaman dan halaman lain nomornya akan berbeda, tetapi pasti dengan posisi yang sama. Sedangkan header footer itu penggunaan teks, gambar dan sebagainya yang akan diulang sampai akhir halaman dan tanpa ada yang berbeda sama sekali. Dengan back number dia akan berjalan mengikuti jumlah dari halaman atau urutan dari halaman tersebut. Ya, sebelumnya kita bisa masuk ke insert tadi sudah, kemudian kita langsung aja masuk ke back number. Di back number ini nanti ada beberapa pilihan lagi, di mana kita harus memilih penempatan. Jadi nomor ini mau ditempatkan di mana? Di atas kah, atau di bawah, atau di posisi yang lain? Di atas atau bawah, di sini ada pilihan top sama bottom. Top itu atas ya. Hingga di sini setelah masuk ke top atau bottom nanti ada pilihan lagi. Di sini ada beberapa ya. Ini ada beberapa style atau gaya yang sudah disediakan di sana dari Microsoft-nya.
ada yang sudah berbentuk grafik, ada yang simbol tertentu, ada yang sudah tertulis, ada format-format tertentu. Ya. Ini bisa kita pilih sesuai kebutuhan atau bisa kita buat sendiri. Ya. Dengan cara pilih yang simple saja, plain number 1, 2, 3. Kita pilih posisinya di mana, kemudian kita tambahkan. Kalau misalnya kita mau tambahkan halaman berapa, tinggal nanti kita ketikkan di bagian footer ataupun header sesuai dengan penomoran kita. Oke, kita akan coba untuk penomoran yang bawah saja. Jadi kita pilih bawah, kemudian pilih sebelah kanan. Ya. Bottom of page, ya di bagian page number, bottom of page, dan kita pilih plan number 3 di sebelah kanan ya. Kita lihat di sini huruf satunya, angka ya, angka satunya adalah di sebelah kanan. Kita pilih, nah dia akan muncul di bawah. Nah, itu adalah cara untuk menggunakan tag number. Mudah ya di sini ya, karena hanya menempelkan saja beberapa langkah sudah selesai. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Terkadang kita ingin memberikan tampilan yang lebih supaya entah itu memperjelas dari nomor tersebut atau memberikan informasi di situ terkait materi yang diberikan ataupun section apa yang ada di situ. Kita bisa menambahkannya dan mengetikkannya di bagian footer ataupun header yang sesuai dengan urutan di tag number tersebut. Nah, sebagai contoh kita akan coba menambahkan tulisan halaman mungkin ya yang biasa kita tampilkan di situ. Setelah tadi kita masukkan tag number, di sini akan tertulis 1 karena kita tadi masih 1 halaman. Bisa kita lihat juga di bagian pojok kiri bawah ya. Di sini 1 of 1 page. Berarti kita masih ada cuma 1 halaman dan sekarang posisi kita ada di halaman 1. Oke. Kita akan tambahkan aja halaman di sini. Jadi silakan diklik di sebelahnya 1. Kemudian kita ketikkan halaman. Jangan lupa di spasi untuk memberikan jarak ataupun mungkin diberikan tanda baca yang lain supaya untuk memberikan pemisah antara tulisan dan huruf. Bisa mungkin menggunakan strip ya, ataupun mungkin bisa menggunakan pembatas seperti ini. Suka-suka nanti enaknya lebih condong kemana. Nah, ini contoh pertama. Nah, kalau sudah selesai dalam pengeditan seperti ini, ya, kita bisa lagi kembali ke penulisan. Ini sudah dibedakan, beda aliran ya antara header, footer, dan tulisan utama kita. Jadi tiap kali kita masuk header, footer, kita tidak akan bisa mengedit di isi kita, karena fokus kita sudah terbagi di situ. Kalau kita mau masuk ke sana, bisa kita klik bagian close header dan footer, atau bisa kita double klik di tulisan atau di naskah tengah kita di sini. Kita akan kembali lagi di sini. Ya. Kita tulis saja dulu beberapa hal. Tulisannya ya. Untuk membandingkan ini adalah halaman pertama. Kalau sudah, kita bisa membuat halaman selanjutnya dengan cara masukkan ke layout, break, kita masuk ke page ya untuk menambahkan lembar baru. Nah, di sini kita punya 2 lembar, 1 of 2. Nah, di sini pun akan berubah halamannya. Halaman 1 dan halaman 2 ya. Jadi kita akan bisa mengetahui halamannya. Posisi kita di halaman 5, halaman 4 ya, tinggal ditambahkan sesuai keinginan, dia akan terus bertambah angkanya seperti itu. Itu yang namanya tag number. Ya, akan terus bertambah. Nah,
ya di sini kita nggak bisa ngedit ya, karena kita masih dalam pengeditan tulisan utamanya di naskah kita. Oke, itu tahap awal untuk tag number. Jadi seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi. Di sini tidak berhenti di situ saja untuk menggunakan tag number. Jadi masih ada pengembangan yang lain terkait kita pengembangan seperti ini normal ya, pakai satu. Kita juga bisa menggunakan format yang lain. Ya, di sini masih ada option lagi, dimana kita tadi hanya melakukan komposisian dan kita pilih mana saja. Kita juga bisa mengganti formatnya kalau kita ingin menggunakan format entah itu angka Romawi ataupun huruf ya. Di sini ada pilihan. Ya. Pilihannya bisa kita lihat di bagian format tag number. Kalau tadi yang ketinggalan ya, masuk ke insert tag number, kemudian format page number. Nah, kita akan bisa ada jendela baru di mana kita bisa memilih modelnya seperti apa, pakai huruf atau angka Romawi atau angka biasa dengan pembatas secara otomatis tanpa harus kita buat. Ya, kita bisa seperti itu. Nah, coba kita akan menggunakan angka Romawi. Di sini bisa kelihatan. Jadinya huruf I dan keduanya II. Nah, ini 3 dan seterusnya. Nah, habis kita mencoba lagi masuk ke number, format ke number. Kita coba pakai ABC yang besar seperti ini. Ya, sesuai kebutuhan. Kita mau butuhnya untuk seperti apa model-modelnya. Ada untuk kayak ketika kita buat kayak makalah ataupun buku, pastinya ada untuk halaman-halaman awal seperti cover, pendahuluan, kata pengantar dan sebagainya. Itu kita tidak menggunakan angka di situ. Kita biasanya menggunakan Romawi, angka Romawi. Ya, jadi I atau II dan seterusnya sesuai dengan jumlah halaman awal itu. Kemudian baru di yang isi utamanya kita menggunakan angka digital. Oke. Nah, sampai di sini saya ulang lagi, di mana tag number ini adalah memberikan angka secara otomatis tanpa harus kita ketik berulang-ulang ketika kita menghadapi halaman baru. Jadi di situ akan berulang secara otomatis tanpa harus kita ketikkan. Nah, untuk jenis angkanya bisa kita menggunakan huruf, angka, kemudian ada angka Romawi juga. Ya. Nah, sekarang sudah tahu terkait penambahan, kita akan coba pengeditan. Ya. Untuk masuk tadi ya, masuk ke area tag number itu adalah sebenarnya area footer ataupun header. Jadi tergantung posisinya di mana. Kalau atas berarti header, kalau di bawah seperti ini itu adalah footer. Tinggal masuk aja dengan cara double klik di bagian bawah tersebut. Nah, baru kita akan edit. Nah, terkadang ada beberapa yang ingin memberikan sentuhan-sentuhan artistik di situ, entah itu menambahkan nama perusahaannya ataupun nama bukunya, ya. Ini terkait buku apa, judulnya apa, kita ulang-ulang di situ ataupun bahkan nama pengarangnya dan sebagainya ya, masing-masing. Ataupun bisa kita berikan grafik gambar sebagai pemanis di situ. Jadi biar bawahnya nggak sepi, ada apa istilahnya ya, bingkai, untuk bingkai khusus di bawah saja untuk menandakan atau sebagai pemanis di situ. Nah, ini sekarang posisi kita adalah penggunaan cuma kata halaman saja. Coba sekarang kita akan menambahkan lagi untuk mungkin kita pakai nama instansi aja ya, LPK Nasabah. Tuliskan aja LPK. Panjangan aja biar lebih bagus.
Bisa. Nah, jadi lihat seperti ini ya. Nah, kalau tadi karena kita pada saat mengeset di awal tag numbernya, kita menggunakan yang sebelah kanan, otomatis posisi kita di sini rata kanan. Nah, untuk membuat lembaga kursus komputer Inasaba ini terletak di sini, bisa kita menggunakan yang namanya rata kiri, tapi dia akan ikut semua. Contoh seperti ini, kita buat dia rata kiri, nah, sampai halamannya pun sama, dia akan ikut. Sedangkan kita butuh khusus di halaman, kita letakkan di kanan. Ya, sebenarnya ini sama dengan pengaturan di sisi dalam, di mana kita cukup membuat tabulasi saja di situ. Ya, kita coba buat tabulasi supaya biar kita tahu halaman itu di sebelah kanan, LPK Inasabanya di sebelah kiri. Nah, jangan lupa tampilkan penggaris ruler. Kalau misalkan belum tampil seperti ini ya, untuk mempermudah kita dalam menambahkan tabulasi. Oke, tabulasi yang kita gunakan karena kita minta rata kanan, ya sudah kita buat rata kanan. Di sini kita buat rata kanan di paling ujung ya. Silakan letakkan rata kanan. Bentuknya seperti ini ya, L ya. Setelah itu kita buat. Nah, seperti ini. Jadi di tiap halaman dia akan sama. Coba kemudian kita tambahkan garis bawah ya. Bisa pakai underline, tapi itu jelek. Maka dari itu kita bisa menggunakan di bagian home, itu di bagian paragraf ada untuk border. Nah, kita ambil wajah border yang bawah ya, kita ambil buat bottom border, sehingga dia akan memberikan garis bawah satu garis penuh sesuai batas yang kita pakai. Ini adalah batas kita, sehingga di situ akan hanya sampai dari batas awal dan akhir. Ya, untuk besar kecilnya sama. Kalau sama dibesarkan, kecilkan, mau ganti stylenya, ya kita atur di bagian home saja, di bagian fontnya kita atur supaya lebih menarik. Contoh saya akan buat fontnya, misalkan yang ada kirian. Biar ini sama. Ya, kemudian saya besarkan 12. Khusus di Inasabanya mungkin saya berikan penekanan lebih, kita buat 14 ataupun 16 dengan X yang berada miring. Coba Inasaba boleh ya. Kemudian bisa kita buat warna ya. Kalau punya logo sendiri bisa ditambahkan logo sendiri, sama seperti kita pengelolaan di dokumen utama, di mana kita bisa masuk ke insert, kita cari picture, ataupun kita bisa chart dan sebagainya sampai shape. Kalau perlu bisa kita tambahkan di situ ya, sesuai kebutuhan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tentang gimana enaknya. Bisa kita buat seperti ini, kita buat wadahannya, cari saja yang tepat, maka semuanya akan sama, wadahan dengan besaran yang sama.
hati-hati kalau misalkan kita menggunakan angka, di mana angka itu bisa beberapa digit, makanya di situ harus kita tempatkan dengan ukuran yang pas untuk semua. Jadi 1 digit, 2 digit, 3 digit, ataupun sampai berapa digit yang dibuat. Kebetulan ini kita pakai huruf masih 1 digit, maka di situ akan yang membedakan bentuknya. Nah, ini rada miring dan sebagainya. Amannya kita pakai yang simpel saja, jangan yang seperti lingkaran ini. Bisa membuat yang model blok khusus sininya saja. Kita bisa kasih warna tertentu ya, ataupun stabilo ya, sesuai kebutuhan aja. Atau bisa pakai sheet yang kotak supaya aman ya. Contoh seperti ini, kita kasih warna biru juga. Biru, jangan lupa untuk posisinya kita taruh di belakang supaya tidak kelihatan huruf atau gambarnya. Itu ya, jadi maka dia akan diulang dengan gaya yang sudah kita tentukan. Udah bukan? Di sini sampai kita bisa mengedit seperti biasa. Hanya saja tinggal kita masuk ke wilayahnya untuk footer ataupun header di mana tag number itu ditempatkan, kemudian kita edit seperti biasa kita mengedit dalam dokumen kita. Oke, seperti itu ya. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri untuk bagian tag number ini, ada kalanya di mana kita dalam membuat buku, jadi ada beberapa penomoran yang jenisnya beda. Kita akan buat coba ini penomorannya menggunakan angka dulu ya, angka. Kita atur tag numbernya, di mana formatnya kita ganti ke angka dulu saja. Angka, iya. Nah, nanti di sini skemanya, misalkan kita punya untuk makalah atau buku dengan awalan menggunakan huruf Romawi. Ini data kita, kemudian kita akan membuat baru lagi di halaman sebelumnya ini, ya atasnya nanti kita akan tambahkan halaman lagi, tetapi halaman yang akan munculkan di situ adalah angka Romawi. Ya, jadi yang perlu diketahui dulu dalam pembuatan halaman itu ada beberapa tipe. Ya, langsung kita masuk coba di bagian layout. Di sini ada grid. Kalau biasanya kita menggunakan page standar, dia akan membuat halaman yang sama seperti yang di atasnya, mengikuti yang di atasnya. Atasnya pengaturannya seperti apa, dia akan sama. Tetapi ada beberapa section break, di mana dia bisa membuat halaman selanjutnya ataupun sebelumnya berbeda satu sama lain. Ya. Jadi di sini kita triknya untuk memisahkan antara penomoran yang menggunakan angka Romawi maupun penomoran yang menggunakan angka biasa. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita tempatkan pointer kita di halaman paling awal ya. Paling awal halaman. Kemudian paling awal baris paling atas. Kemudian kita akan coba break menggunakan next page. Nah, oke. Kita akan membentuk satu garis kosong. Kemudian di sini penomorannya masih sama. Oke, tadi saya bilang di mana di sini beda. Oke. Sementara yang setelah kita terapkan ini masih sama. Ya, untuk awalan dia masih disamakan. Maksudnya beda ini bisa kita buat beda kalau memang kita kehendaki. Tapi memang biasanya untuk next page itu kalau memang kita ingin melakukan pengaturan berbeda,
ya pilih next page. Kalau ingin yang sama, masuk yang page saja. Nah, kita kan buat di sini berbeda. Nah, caranya gimana? Silahkan masuk dulu ke bagian header atau footernya di bagian halaman. Nanti di sini akan muncul di bagian desain. Oke ya. Di bagian desain ini kita bisa masuk ke bagian different first page. Nanti dia akan beda. Ataupun langsung kita ganti saja. Nanti dia akan tidak akan mempengaruhi yang bawahnya karena itu sudah berbeda wilayah. Maka dari sini akan saya coba untuk formatnya saya ganti ke ini ya, sehingga menggunakan di sininya kita menggunakan dua seperti itu, hanya cukup menggunakan next page. Kalau diperhatikan di sini ada section 1 dan di sini ada section 2. Nah, kalau kita menambahkan teks lagi menggunakan yang biasa bagian awal, ketika kita create teks, coba kita lihat di sini akan mengikuti belum lagi page. Nah, kita akan mengikuti yang atas karena yang atasnya seperti itu. Ya, di sini yang merujuk ke 3. Nah, oke. Ya, ini tahap awal untuk membedakan saja. Nah, ketika bertemu dengan kasus seperti ini, jangan lupa bahwa di sini akan diulang, bukan dilanjut. Menggantikan itu bukan, tapi akan diulang. Maka dari itu, setelah yang di atas serasa kita sudah selesai, jangan lupa yang ini kita edit juga supaya dia akan diulang lagi dari awal. Nah, kalau tadi otomatis, sekarang kita harus menggunakan pengaturan di bagian design ya, ataupun format ya bagi yang menggunakan untuk Office sebelum ini. Kalau sudah di sini, kita pilih link to previews-nya, kita hilangkan karena ini masih terpilih ya, sehingga terblok 20 kalau tempat saya. Kita klik saja, maka dia tidak akan terhubung. Ini 2, nanti ketika ditambahkan tidak akan ada penambahan lagi. Ini 3, dan di sini akan sisa 4 ya. Coba kita ulang lagi, salah belum kita ganti ya. Coba nomornya kita ganti, formatnya, kemudian kita buat start at 1 ya, sehingga ketika sini kita mau tambahkan 3, 4, di sininya 1, di sininya 2 ya, seperti itu. Oke ya, jadi tadi yang terlupakan di mana kita harus mengganti dulu formatnya. Selain kita hilangkan untuk bagian input previews-nya, kita juga buat formatnya dengan format yang baru. Kalau tidak, dia akan terlanjur ataupun akan tetap mengikuti yang di atas ini, tetap mengikuti. Ya, jadi itu ya. Saya ulang lagi, dimana untuk membuat halaman yang khusus seperti ini yang membedakan penomoran formatnya, kita gunakan pertama kali adalah memisahkan sectionnya dengan cara menggunakan break, next page ya. Untuk memisahkan section dulu sekali saja karena itu hanya membedakan 2 section, kecuali kalau nanti ada beberapa section lagi yang untuk membedakan dengan format yang lain lagi, sehingga silakan ditambahkan next page sesuai kebutuhan. Karena ini hanya ada 2 pembedaan saja, jadi next page-nya cukup sekali saja. Selain itu kita menggunakan break page. Nah, pembedaannya. Kalau sudah ke next page, jangan lupa nanti formatnya kita ganti. Pastikan
kita perhatikan di bagian section tersebut angkanya berapa, section 1 atau section 2, kemudian kita edit formatnya sesuai kebutuhan kita butuhnya berapa, jangan lupa oke. Setelah itu yang selanjutnya kita hilangkan dulu input previousnya supaya tidak terhubung lagi dengan yang sebelumnya. Ketika ada penambahan, ya dia tidak akan ikut-ikutan dengan nomor seterusnya. Ya, setelah kita hilangkan tag numbernya, kita ganti lagi formatnya sesuai kebutuhan kita. Oke, akan terbentuk seperti itu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu di sini? Kita pembahasan terkait tag number, penomoran halaman, di mana kita akan memberikan tanda dengan bentuk halaman itu nomor, entah itu menggunakan penomoran biasa, huruf maupun angka Romawi. Selain itu kita juga memberikan hiasan tambahan sesuai kebutuhan. Pengeditannya sama dengan kita mengedit yang lain, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah wilayahnya. Kalau kita ingin memberikan ataupun mengedit untuk di back number, ya kita harus edit di wilayahnya dia. Karena ketika saat kita mengetik seperti ini, kita mau menambahkan, ya dia tidak akan ikut-ikutan. Tapi misalkan kita menarik sebuah shape di sini dan kita letakkannya di sini, tetapi tanpa masuk ke wilayahnya dulu, ya karena kita wilayahnya masih di sini, sehingga walaupun sudah kita tambahkan seperti ini, dia tidak akan muncul di tempat lain. Karena itu kalau misalkan ingin itu diulang, jangan lupa dimasukkan di bagian wilayah tersebut. Misalkan shape. Sini akan berulang seperti itu. Jelas ya, untuk materi kali ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita ingin memberikan sebuah penomoran, kita bisa menggunakan cara yang mudah dengan cara masuk ke insert, ada back number di bagian hidden dan footer, kemudian kita tambahkan aja, pilih posisinya di mana, kemudian kita terapkan dan kita edit sesuai kebutuhan, mana yang mau ditambahkan tulisan ataupun mau tambahkan grafik, maka dia akan berulang terus sampai ke ujung halaman. Sedangkan bila ingin dengan format yang berbeda tetapi dengan dokumen yang sama, bisa kita gunakan ke bagian layout, break, dan next page. Ya, di situ nanti akan membedakan sectionnya. Di sini akan tertulis section 1 dan section 2, berarti ada 2 section. Dan seterusnya akan mengikuti. Ya, posisi section 2 dan berarti dia akan mengikuti apa yang diatur di section 2. Sedangkan section 1 akan mengikuti apa yang didapat di section 1. Misalnya ada perubahan. Oke, seperti itu. Cukup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.